kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai. Maka saya katakan odong-odong, mungkin saya pengamat yang berani mengatakan itu. Nah, ya ini kan sangat jelas dan sangat terbuka hari ini pemerintah melalui Kemenkumham mengumumkan menolak KLB Deli Serdang versi Muldoko CS itu. Kepengurusan Demokrat kubu Muldoko ditolak karena peserta KLB abal-abal. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Alasannya, dokumen yang disyaratkan belum lengkap. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, kata Yasona dalam jumpa pers virtual Rabu 31 Maret 2021. Pada tanggal 16 Maret 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari Saudara Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko MSc dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun MM tertanggal 15 Maret 2021 nomor 01 garis miring DPP titik PD garis datar 06 garis miring 3 Roma angka 3 Romawi garis miring 2001 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021. Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama, Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat nomor AHU.UM.01.01 garis datar 82 tanggal 11 Maret 2021 yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB Deli Serdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. Terkait surat ini, pihak penyelenggara KLB Deli Serdang pada tanggal 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tersebut telah memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari Ketua DPD (DPC). Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Kubu Muldoko akhirnya buka suara menanggapi keputusan pemerintah yang menolak hasil Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Marzuki Ali merespon keputusan tersebut. Marzuki sudah memprediksi KLB yang memutuskan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu akan ditolak oleh pemerintah. Satu di antara penggagas KLB Partai Demokrat kubu Muldoko, Hengki Luntungan, mengatakan pihaknya belum menyerah dengan kekalahan hari ini. Hengki pun akan melakukan upaya perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Kubu Demokrat Kongres Luar Biasa atau KLB sudah memprediksi Kementerian Hukum dan HAM tidak mengesahkan Demokrat KLB sebab pemerintah akan dicurigai ikut campur dalam kisruh Partai Bintang Mersi itu. Jika Kementerian Hukum dan HAM memenangkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Muldoko, ia akan dicurigai sebagai intervensi pemerintah atas terjungkalnya AHY dari Ketum Partai Demokrat. Kata Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Demokrat KLB,
Saiful Huda pada hari Rabu 31 Maret. Saiful Huda menyebut serba kikuk bagi kubu Demokrat KLB jika terus-menerus memantau persoalan ini. Dia bilang pihaknya juga tidak tega menyalahkan Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya selalu berusaha untuk tidak mengikuti cara-cara AHY dan SBY yang brutal dan selalu menyalahkan kalau sedang kalah, ujarnya. Nah, ini tentu kita mengapresiasi ya pada pemerintah ya. Selama ini saya mengkritik pemerintah gitu kan. Untuk apa? Untuk menjaga marwah demokrasi agar berjalan dengan baik. Nah, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Saya kalau secara hukum memang sejak lama pasti akan ditolak. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan ADART, kan? Tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya kan? Nah, ini menjadi persoalan bagi KLB Kubu Muldoko. Nah, saya di awal sudah saya katakan di berbagai macam televisi, di Kompas TV, di TV One, di RCTI, di iNews, dan di hampir di CNN TV, di hampir banyak televisi saya katakan, ketika orang belum mengatakan bahwa itu ada KLB, saya katakan ini ada KLB yang ketahuan gitu, ketika itu awal-awal Pak Muldoko mengkudeta. Lalu saya katakan lagi, kalau AHY tidak teriak ke publik dan tidak kirim surat ke Pak Presiden, tentu dengan cepat KLB itu Muldoko itu akan mendapatkan panggungnya begitu, akan diambil alih. Nah, syukurlah ya keadilan menemukan jalannya, pemerintah tidak memihak gitu, sehingga keadilan ditegakkan, kebenaran diungkap gitu. Ini yang paling penting dalam konteks kita menjaga marwah demokrasi. Lalu juga poin yang penting yang saya katakan ke teman-teman media juga ya, di berbagai macam kesempatan gitu, setiap hari saya diwawancarai, saya katakan KLB ini kan odong-odong. Kalau AHY mengatakannya ilegal, saya katakan odong-odong. Mana mungkin KLB odong-odong ya, yang katakanlah harus memenuhi 2/3 peserta dari DPD, lalu juga 50% juga dari DPC gitu. Itu kan tidak terpenuhi. Maka saya katakan odong-odong, mungkin saya pengamat yang berani mengatakan itu. Nah, ya ini kan sangat jelas dan sangat terbuka hari ini pemerintah melalui Kemenkumham mengumumkan menolak KLB Deli Serdang versi Muldoko CS itu. Nah, tentu saya mengapresiasi itu semua ya, atas tindakan adil yang telah dilakukan pemerintah dalam kasus KLB Muldoko. Justru kalau itu disahkan, ini menjadi malapetaka bagi pemerintah dan malapetaka bagi demokrasi. Nah, justru saya hari ini senang dan bangga ya, saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya tidak kenal AHY, saya tidak kenal juga Pak Muldoko. Tidak pernah kontak juga, tapi saya ingin sebagai pengamat ingin menjaga demokrasi, ingin menjaga keadilan, dan bersama-sama juga menegakkan kebenaran. Agar apa? Agar bangsa ini on the track. Agar apa? Agar rakyat juga percaya kepada pemerintahannya sendiri. Agar apa? Agar partai politik bisa dijaga. Karena kalau kejadian ini disahkan oleh pemerintah, maka sama saja melegalkan yang ilegal. Ini tidak baik dalam konteks kita menjaga bangsa ini dan menjaga demokrasi. Oleh karena itu, ke depan rakyat dan pemerintah mesti bersinergi bersama-sama untuk menjaga demokrasi ini. Hari ini saya merasa bangga ya atas apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kubu AHY dan kubu Pak Muldoko juga, yang katakanlah ujungnya ketika sudah ditolak oleh Kemenkumham, maka sesungguhnya terkait persoalan pertarungan di hukum administrasi negara sudah selesai. Lain lagi kalau ada keributan-keributan di luar KLB, itu silahkan melalui jalur pengadilan. Saya singkat saja, dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, berada di luar urusan pemerintah. Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi. Murni itu soal hukum.
dan sudah cepat gitu. Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini pemerintah kok lambat, ini mengulur-ngulur waktu. Hukumnya memang begitu. Ketika ada gerakan yang bernama KLB, itu kan belum ada laporannya ke Kumham, belum ada dokumen apapun. Lalu pemerintah disuruh melarang, kan tidak boleh. Itu bertentangan dengan Undang-Undang 9 tahun 98 kalau kita melarang orang mengadakan kegiatan seperti itu. Nah, begitu mereka melapor, tadi sudah disebut, Pak Muldoko dan Pak Joni Allen melapor, kemudian dipelajari seminggu, sesuai dengan ketentuan hukum, diberi waktu dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu, persis sesudah seminggu kita umumkan hari ini. Jadi ini sama sekali tidak terlambat, itu sudah sangat cepat. Karena yang bagian ribut-ribut itu bukan bagian dari proses pengerjaan di hukum administrasi. Yang ribut, saling tuding, yang KLB dan sebagainya, belum ada laporan ke Kumham. Dan laporan itu baru masuk Senin, beberapa waktu lalu, sudah itu Senin berikutnya diminta diperbaiki, lalu sesudah 7 hari sesudah itu kita putuskan hari ini udah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.